Asal-usul lahirnya aliran sesat Yahudi Dunamah. Sahabat Historia, pada tahun 1648 muncullah seorang rahib Yahudi bernama Sabbatai Zevi yang tinggal di Izmir dan mengaku-ngaku sebagai Al-Masih. Sama halnya seperti umat Islam dan Nasrani, orang Yahudi juga mengharapkan seorang Al-Masih yang telah dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia menjelang kiamat, mendirikan kerajaan Allah dengan menggulingkan penguasa saat itu, dan mengumpulkan serta menyatukan kembali orang-orang Yahudi di Yerusalem. Di awal kemunculannya, hanya sedikit di antara orang Yahudi yang percaya pada aliran sesat Sabbatai Zevi. Kemudian ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Hingga akhirnya, pada tahun 1666 yang ia anggap sebagai awal dari kiamat, ia menyatakan kealmasihannya kepada semua orang. Dia membuat perubahan dalam doa-doa Yahudi dan menghapus nama Sultan Utsmani yang didoakan dalam doa-doa tersebut dan memasukkan namanya sendiri. Beberapa orang mulai percaya bahwa dia adalah raja penyelamat yang diharapkan oleh orang Yahudi. Melihat aliran sesat yang telah menyebar ini, kepala rahib Yahudi di Istanbul mengadukan peristiwa ini kepada Sultan Utsmani, Mehmed IV sang pemburu. Sabbatai Zevi kemudian dihukum dan diasingkan ke Çanakkale untuk beberapa waktu lamanya. Tidak berhenti sampai di sana, secara masif ia masih menyebarkan ajaran sesatnya di tempat di mana ia diasingkan. Ia kemudian dibawa ke hadapan Sultan Utsmani waktu itu, Mehmed IV di Edirne. Sabbatai Zevi yang ketakutan akan dibunuh kemudian berpura-pura masuk Islam dan menyembunyikan kemunafikannya dengan mengganti namanya menjadi Mehmed. Syekhul Islam Utsmani, Fani Mehmed Effendi yang hadir di sana berkata, "Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa orang ini tidak sepenuhnya berkeinginan masuk Islam, tapi bagaimanapun juga agama kami menghargai penampilan." Sabbatai Zevi yang dipaksa tinggal di Çanakkale tidak menghentikan aktivitas ajaran sesatnya. Dia menerbitkan 18 prinsip sekte yang disebut Sabbataisme, yang diantaranya berbunyi, Tuhan itu satu. Sabbatai Zevi adalah Al-Masih. Tidak ada sumpah palsu di antara mereka. Pertemuan-pertemuan khusus akan diadakan untuk memahami rahasia Al-Masih. Mezamir atau nyanyian rohani dari Taurat akan dibacakan secara diam-diam setiap hari. Kebiasaan dan tindakan lahiriah ibadah umat muslim akan dimata-matai. Puasa akan dilaksanakan. Menyembelih hewan kurban. Tidak menikah dengan orang muslim. Hari-hari raya muslim akan dihormati. Pada suatu hari, Sabbatai Zevi tertangkap basah sedang melakukan ritual ajaran sesatnya secara diam-diam dengan para pengikutnya. Ia kemudian diinterogasi oleh Wazir Agung Utsmani, Fazil Ahmed Pasha, dan diasingkan ke Albania bersama dengan anak buahnya. Dia meninggal di sini pada tahun 1675. Karena masalah ini dapat diselesaikan dengan pengasingan, pemerintah Utsmani tidak mengeksekusinya dengan pengikutnya. Kaum Sabbatais yang dianggap bidah dan dikucilkan oleh komunitas Yahudi tampak seperti Muslim selama bertahun-tahun, menyembunyikan kemunafikannya dan menjalani ajaran sesat mereka di rumah mereka. Bahkan di antara mereka, ada yang berhasil menjadi Syekhul Islam seperti Hayatizadeh Emin Effendi yang menjadi Syekhul Islam pada tahun 1748. Di antara pengikut Sabbatai Zevi juga telah masuk ke dalam tubuh aliran tasawuf seperti Bektashi dan Mevlevi. Kaum Sabbatais menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan Mu'aminim atau orang-orang yang beriman, Haberim Mitra, dan Ba'ale Milhamah Mujahidin. Mereka mengikuti jalan yang mirip dengan aliran batiniyah di dunia Islam dengan membuat tafsir batini atas Taurat dan menafsirkan banyak perintah dan larangan dalam agama Yahudi secara berbeda. Pengikut mereka kebanyakan tinggal di Thessaloniki, Izmir, dan Istanbul. Mereka yang sebelumnya diasingkan ke Albania akhirnya kembali dan menetap di Thessaloniki. Mereka adalah komunitas intelektual yang memiliki relasi kuat dengan Eropa dan menguasai beberapa bahasa asing.
Dalam hal ini, mereka memainkan peran penting dalam modernisasi Utsmaniyah dan mencapai posisi-posisi penting. Bencana terjadi ketika mereka merasuk ke dalam tubuh Kesultanan Utsmani dan menggerogotinya. Sebagian besar dari mereka yang melengsarkan Sultan Abdul Hamid II juga berasal dari golongan Sabatais ini. Ada banyak Sabatais di antara para jurnalis, penyair, dan tokoh-tokoh sastra yang bertebaran di mana-mana. Parahnya lagi, karena kemunafikannya sulit untuk mengenalinya. Dengan demikian, pada awal abad ke-20, secara de facto, pemerintahan Sabatais didirikan di Kesultanan Utsmaniyah. Para Yahudi Dunamah memiliki hari raya resmi dan akan merayakan satu hari Sabat setiap 24 Juli, yang menurut mereka adalah hari Sabat sepanjang tahun. Mereka akan memakan daging babi karena Sabate Zevi yang dianggap sebagai Al-Masih yang dapat mengubah atau meninggalkan aturan agama sesuai dengan keinginan mereka. Komunitas sesat ini juga memiliki pemimpin agama dan sekuler. Sedangkan untuk pertemuan khusus akan diadakan di rumah-rumah masyarakat secara tertutup. Mereka akan bertemu dan menggelar pernikahan di sini secara diam-diam. Pernikahan internal para Yahudi Dunamah akan dilakukan untuk menjaga budaya dan rahasia di dalam komunitas. Sahabat Historia, para Yahudi Dunamah adalah orang-orang yang telah menjalani kehidupan yang tertutup dan tereropaisasi untuk waktu yang lama. Mereka berhubungan dengan Eropa dan secara finansial memiliki kekayaan yang di atas rata-rata. Apakah Ataturk seorang Yahudi Dunamah? Sahabat Historia, Mustafa Kemal Pasha atau yang lebih populer dengan nama Mustafa Kemal Atatürk lahir pada tahun 1881 di Thessaloniki, Yunani, dari seorang ayah yang merupakan pegawai negeri berkebangsaan Albania bernama Ali Riza dan ibunya Zubaide Hanım yang berasal dari keluarga petani. Latar belakangnya yang seperti masih menjadi rahasia semakin membuat publik memberikan asumsi yang beragam, hingga satu persatu sebuah fakta baru terbongkar. Pada tahun 1940, seorang jurnalis Yahudi bernama Itamar Ben Avi menerbitkan sebuah memoar mencengangkan yang menuliskan bahwa pada tahun 1911 di Hotel Kamenitz di Yerusalem, ia melakukan beberapa percakapan tentang perang dengan Mustafa Kemal Bey, yang waktu itu merupakan seorang perwira muda Utsmani yang akan berangkat ke Tripoli. Mustafa Kemal mengatakan kepadanya bahwa ia adalah seorang keturunan pengikut Sabate Zevi, namun ia menganggap bahwa dirinya adalah orang Turki. Tidak hanya sampai di situ, ayahnya Ali Riza Bey bahkan juga menyewa seorang guru Yahudi Karaim untuk mengajarinya sebuah kitab Taurat yang dicetak di Venesia. Mustafa Kemal juga dapat melafalkan satu-satunya doa Yahudi yang dapat ia ingat. Shema Yisrael Adonai Oleheinu ve Adonai Ehad. Dengarlah wahai Israel, Allah Tuhan kita adalah satu. Sang jurnalis sontak saja terkejut dan berkata, "Pak, ini adalah doa yang paling penting bagi orang Yahudi." Dia berkata, "Ini adalah doa rahasiaku juga." Kejadian ini digambarkan oleh Hillel Halkin dalam artikelnya yang berjudul "Ketika Kemal Atatürk melantunkan Shema Yisrael" di koran Forward edisi 28 Januari 1994 yang terbit di New York. The New York Sun tertanggal 24 Juli 2007 dan pada edisi 26 November 1999 dari Aufbau, sebuah majalah yang diterbitkan oleh orang-orang Yahudi asal Jerman di Amerika. Heinz Gestrein menulis sebuah artikel berjudul "Apakah Bapak Orang Turki adalah anak seorang Yahudi?" di mana klaim yang sama diulangi. Artikel ini didasarkan pada majalah Zechronot yang diterbitkan oleh Komite Pusat Komunitas Yahudi Yunani. Mustafa Kemal Atatürk juga diketahui bertemu dengan cendekiawan Ibrani terkenal Eliezer ben Yehuda, ayah Ben Avi di Yerusalem. Namun tidak disebutkan dalam sumber-sumber resmi bahwa ia bertemu dengan Ben Avi. Sahabat Historia, di lingkungan Yahudi Dunamah tinggal di Thessaloniki, yang sekaligus rumah tempat Atatürk diduga dilahirkan berada, terdapat Masjid Yeni yang dibangun oleh para Yahudi Dunamah pada tahun 1902. Fakta yang mencengangkan bahwa ayah Atatürk, Ali Riza Bey, dimakamkan di halaman masjid ini.
Dikatakan bahwa rumah-rumah di lingkungan ini terhubung satu sama lain dari bawah tanah, dan setiap orang dapat memasuki rumah satu sama lain seolah-olah mereka memasuki rumah mereka sendiri. Dan dengan demikian, mereka dapat beribadah secara diam-diam dan tidak terlihat. Institusi pendidikan seperti Feyziye Mektepleri dan Sekolah Menengah Atas Shishli Teraki didirikan untuk mendidik anak-anak Sabbatayis secara intelektual dan memastikan bahwa mereka tidak melupakan identitas mereka. Selain banyak pemuda Sabbatayis, beberapa anak muslim juga belajar di sini. Shemsi Effendi atau Simon Sevi, kepala sekolah Feyzi Sibian School di Thessaloniki dan guru pendidikan agama, adalah seorang pendidik yang sukses. Adalah sebuah fakta menarik bahwa ia diketahui juga merupakan guru dari Mustafa Kemal Atatürk. Kaum Yahudi Dunama datang ke Turki dalam 3 gelombang. Di antaranya, pasca Perang Balkan 1913, kebakaran Thessaloniki 1917, dan pertukaran penduduk 1924. Hingga kemudian mereka menetap di Istanbul dan Izmir. Para Yahudi Dunama telah menjadi unsur masyarakat yang tidak terpisahkan dari Republik Turki. Mereka mengenal Barat dan memiliki gaya hidup Barat. Mereka jauh dari ibadah kedua agama. Hanya sedikit dari mereka yang sholat dan berpuasa. Para Yahudi Dunama ini mendapatkan posisi penting di era baru. Mereka menjadi anggota parlemen, menteri, gubernur, wakil menteri, dan profesor. Kehidupan mereka menjadi contoh bagi pemahaman sekulerisme. Mereka mendominasi dunia perfilman dan pers. İpek Film, salah satu perusahaan bioskop pertama di Turki, adalah milik keluarga İpekçi. Mereka hidup dalam konflik terus-menerus dengan orang-orang Yahudi. Di satu sisi, orang-orang Yahudi menganggap Sabbatais sebagai bidah dan tidak menerima mereka di antara mereka. Di sisi lain, umat Islam tidak menganggap mereka tulus dalam agama Islam. Zechariah Sertel memberikan kisah menarik tentang pernikahannya dengan seorang gadis Yahudi Dunama bernama Sabiha Sertel dalam bukunya yang berjudul My Memories. Dia berkata dari keluarga Yahudi Dunama adalah segelintir orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan Inkuisisi di Spanyol pada abad pertengahan. Kemudian mereka diselamatkan oleh Sultan Utsmani waktu itu, Bayezid II, berlindung di Kesultanan Ottoman dan menetap di Thessaloniki. Setelah kembali ke Kesultanan Ottoman, mereka memeluk agama Islam. Meskipun telah berpindah agama, mereka belum bisa dikatakan memeluk Islam sepenuhnya. Mereka juga ditentang oleh komunitasnya. Mereka tidak mematuhi aturan Islam. Mereka tidak sholat atau berpuasa dan tidak berbaur dengan orang-orang Turki dan Muslim. Mereka hidup di dalam kasta-kasta. Sahabat Historia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan sifat-sifat tercela orang munafik dan betapa laknatnya sifat mereka. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka berjumpa kembali dengan setan-setan, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan akan betapa pedihnya azab yang akan diterima oleh orang-orang munafik ini. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 138. Mereka yang munafik telah diberikan peringatan bahwa bagi mereka di akhirat kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bahkan mereka akan berada pada tingkat yang paling rendah, buruk, dan berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari golongan orang-orang munafik. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar yang bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.